kasih-Nya menyegarkan jiwa raga dari Bapa di surga. Berkat yang indah kami rindukan sangat, bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Segera datang hujan berkat, turunlah hari ini. Pada Allahku mengaku, pada Yesus mengabdi. Berkat yang indah kami rindukan sangat, bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Selamat malam saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat bergabung dalam acara KKR online Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Conference Jawa Kawasan Timur. Adapun tema KKR kita adalah takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Beberapa hal yang boleh menjadi perhatian bagi kita yang akan kami informasikan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah acara ini dapat disaksikan melalui channel Zoom aplikasi dan YouTube bahkan Facebook Advent KJKT. Kemudian yang kedua adalah judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah Karena Dia Ingin Tinggal Dalam Hidupmu, akan disampaikan oleh Pendeta Leonard Mamentu sebagai Ketua Conference Jawa Kawasan Timur. Kemudian informasi yang berikutnya, jikalau saudara memiliki pergumulan atau ada hal-hal yang ingin didoakan, silakan sampaikan kepada kami melalui SMS atau WA di nomor 0877 5577 0330. Ataupun silakan saudara menuliskan di kolom chat dari Facebook, YouTube, ataupun aplikasi Zoom, maka tim doa akan mendoakan secara khusus pergumulan-pergumulan dan usulan doa dari saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, kita akan berbakti kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan mengikuti pembahasan firman Tuhan, lagu pujian yang boleh mengangkat iman kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya kami mengundang kita menyanyi bersama-sama lagu pembuka lagu Sion 89, Besarlah ya Tuhan kasih setiamu. Besarlah ya Tuhan
yang membimbing aku. Kekuatan dan harapan Engkau beri, berlimpah berkat-Mu kepadaku. Besarlah ya Tuhan kasih setia-Mu, setiap pagi rahmat-Mu baru. Kau penuhi segala keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta, penebus dan juga pemelihara hidup kami, Allah Maha Besar. Kami datang kepada Tuhan memohon tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bahagian kami di saat kami datang untuk berbakti dan menyembah Tuhan. Bahkan berdoa secara khusus untuk Pendeta Leonard Mamento yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Roh Kudus Tuhan menuntunnya, dan hamba Tuhan ini boleh menjadi saluran berkat sorga, saluran berkat rohani bagi kami semua pada malam hari ini. Pimpin acara ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengikuti sebuah lagu pujian yang boleh menjadi berkat bagi kita yang akan disampaikan oleh The Messengers. Kami persilakan. Hidup limpah, bebas dan berbahagia sejak Yesus hidup dalamku. Ku diberi hidupnya agar ku dapat hidup sebab Yesus hidup dalamku. Sekarang ku dapat girang sungguh dan damai dalam jiwaku. Hidup menang atas dosa, dalam Yesus jalannya sejahtera, bebas dan bahagia yang penuh sejak Yesus hidup dalamku. Hai kawan, mari engkau pun kan berbahagia bila Yesus hidup dalammu. Sorak nyanyi, ceritakan kepada dunia tentang Yesus, Juru Selamatmu. Sekarang ku dapat girang sungguh dan damai dalam jiwaku. Hidup menang atas dosa, dalam Yesus jalannya sejahtera, bebas dan bahagia yang penuh sejak Yesus hidup dalamku. Sejak Yesus hidup dalamku.
kita akan menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan bersama-sama lagu tema kita, Angkat Nafiri. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Bapa kami di sorga, pada malam hari ini, di malam yang ketiga, kami datang mengucapkan syukur, terima kasih oleh karena berkat kasih setia Tuhan yang boleh menjadi bahagian kami pada malam hari ini. Kami mau mohon kiranya ya Tuhan, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami akan dengarkan malam hari ini boleh menjadi berkat serta penuntun dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berikanlah hamba-Mu kesanggupan, baik secara fisik, mental, dan rohani serta kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah hamba-Mu hikmat kearifan dari sorga. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini oleh karena kita sudah tiba pada malam yang ketiga. Tentunya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus yang telah mengikuti dari malam pertama sampai malam hari ini, telah menerima berkat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dari malam ke malam. Tema kita adalah takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Dan malam hari ini, malam yang ketiga, judul kita adalah karena Dia ingin tinggal dalam hidupmu. Inilah kerinduan Tuhan, agar supaya Ia bisa tinggal di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah Tuhan bisa tinggal di dalam kehidupan kita? Kita meringkaskan sedikit tentang penciptaan, maksud dan tujuan Allah menciptakan makhluk hidup di atas dunia ini. Di dalam pekan penciptaan yang sudah dibahas malam yang pertama, maksud Allah menciptakan makhluk hidup dan juga kita khususnya manusia. Kita dapati di dalam Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 27 bagaimana Tuhan menciptakan makhluk-makhluk itu termasuk kita umat manusia di Taman Eden pada hari yang ke-6. Kita dapati maksud luhur dan mulia daripada Allah itu disebutkan bahwa Allah menginginkan agar supaya manusia menikmati hubungan yang harmonis bersama semua makhluk ciptaannya. Rencana agung pencipta supaya manusia menikmati hubungan yang akrab dengan Khalik penciptanya. Kerinduan Allah yang semula Allah ialah agar manusia menjadi Ka'bah, hidup untuk tempat tinggal Kristus. Karena sebagaimana judul kita pada malam hari ini, Kristus ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Kristus ingin tinggal di dalam kehidupan kita. Di dalam Wikipedia saya membaca bahwa ekosistem adalah suatu ekologi yang berbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup
dengan lingkungannya. Ekosistem juga bisa dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan yang hidup yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kita yakin dan percaya itulah maksud Allah menciptakan alam semesta ini, mengisinya dengan unsur-unsur khususnya makhluk hidup yang keterkaitan satu dengan yang lain. Berbicara bahwa Allah ingin tinggal di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa menjadi tempat tinggal Allah di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, firman Tuhan berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Allah menghendaki, Allah mengharapkan agar supaya ada sinergi antara Allah dan kita sebagai ciptaannya. Karena kita ini adalah Ka'bah Allah, maka kita dapat menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan kita menjadikan tubuh kita ini benar-benar adalah bait kudus. Karena kita ini adalah kepunyaan Allah sendiri. Paling tidak bahwa Allah adalah pemilik kita di dalam 3 hal. Malam pertama sudah disinggung tentang penciptaan. Kita tidak bahas tentang penciptaan lagi. Malam yang kedua sudah disinggung soal penebusan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Allah sendiri yang berinisiatif untuk menebus manusia dari dosa. Yang paling terkenal ayatnya tentunya bagi kita umat-umat Tuhan menghafal Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rasul Paulus berkata, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bagian berikut ini adalah Allah pemelihara kehidupan kita. Setelah Ia menciptakan kita, Ia menebus kita, melengkapi akan hal itu oleh karena Ia tahu seluk-beluk keberadaan kita. Apalagi setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka Ia rindu memelihara kehidupan kita. Ada di sana ditulis di dalam Yesaya 41 ayat 10, Matius 28 ayatnya yang ke-20. Tetapi saya mau membaca di dalam Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Wah, luar biasa Allah kita. Allah yang pengasih dan penyayang. Allah pencipta dan penebus kita, menulis di dalam firman Tuhan, Ia menggendong dan memelihara kita sampai masa tua. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Allah mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dalam arti kata, keutuhan atau seutuhnya Allah itu adalah Khalik pencipta. Dan kita ini adalah miliknya. Rasul Paulus berkata di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Oh Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini ayat-ayat firman Tuhan menegaskan serta meneguhkan keyakinan kita di dalam
Allah sebagai Khalik pencipta kita dan kita ini adalah umatnya. Oleh karena kerinduannya untuk tinggal bersama-sama dengan kita, maka ia mengharapkan bahwa kita ini siap untuk menjadi bait Allah. Bagaimana caranya? Apa yang perlu kita lakukan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan? Sungguh luar biasa Allah pencipta itu. Bahkan dikatakan ia memberikan aturan makan kepada kita. Di Eden, ya, di Taman Eden. Sesudah berdosa, ya, sesudah berdosa. Lalu air bah, sesudah air bah, sampai kepada kita sampai saat ini Allah mengatur dengan sebaik-baiknya. Agar kita memiliki tubuh yang seimbang dan siap dijadikan sebagai bait Allah itu sendiri. Di Taman Eden, ya, di Taman Eden Allah telah memerintahkan kepada manusia yang pertama di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihat aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jelas, tidak ada yang lain atau belum ada yang lain selain dari yang ditulis oleh firman Tuhan. Biji-bijian dan pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Kehidupan yang melimpah dengan makanan yang bergizi, nutrisi yang lengkap yang disediakan oleh Allah kepada ciptaannya. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa yang berakibat mereka harus keluar dari Taman Eden. Mereka diusir dari Taman Eden. Tetapi jangan lupa, walaupun demikian Allah tetap memelihara kehidupan mereka. Selain makanan di Taman Eden yang disediakan oleh Tuhan untuk dinikmati oleh manusia, maka setelah dosa Tuhan menambahkan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-8 ayatnya yang Kejadian pasal 3 ayat 18 berkata, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Selain biji-bijian tadi, Tuhan menambahkan tumbuh-tumbuhan di padang. Kalau kita datang kepada zaman Nabi Nuh, dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 18 dan 19, perintah Tuhan kepada Nuh. Kita baca ayatnya yang ke-19, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Lebih lanjut, di dalam ayat 20 dan ayat 21, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan padamu dan bagi mereka. Kalau kita dapati di ayat ini, ada prinsip yang sangat penting untuk kehidupan manusia, agar supaya manusia menikmati kehidupan yang seimbang, sehat. Tuhan katakan kepada Nuh, bawalah masuk binatang-binatang itu. Lalu ayatnya yang ke-21, bawalah juga masuk persiapan makanan. Makanan apa ini? Oh, tentunya kita tahu sesuai ayat sebelumnya. Selain biji-bijian, buah-buahan, dan ditambahkan sayuran-sayuran hijau, itulah yang dibawa masuk oleh Nuh ke dalam bahtera.
Lalu, mari kita melihat makanan sesudah Nuh keluar dari bahtera itu. Tuhan menambahkan menu yang lain. Oleh karena kita tahu apa yang terjadi di dunia kita ini. Tanaman semua dibinasakan oleh air bah. Sehingga di dalam Kejadian pasal 9 ayatnya yang ketiga sampai 4 berkata, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kau makan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Allah Khalik pencipta kita, yang paling memahami, yang paling tahu apa yang boleh, apa yang baik untuk kita masukkan di dalam tubuh kita yang kita konsumsi. Dari peristiwa ke peristiwa, Tuhan memberikan makanan di Taman Eden sesudah berdosa, ketika Nabi Nuh di dalam bahtera, dan sesudah keluar dari dalam bahtera. Di dalam cerita Nuh tentunya kita tahu berapa pasang yang halal, berapa pasang yang haram yang dimasukkan ke dalam bahtera agar supaya terpelihara hidupnya. Berbicara soal halal dan haram, kita melihat dulu bahwa dosa yang merupakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan, dan itu disebutkan adalah kekejian bagi Tuhan. Dosa adalah kekejian bagi Tuhan. Lalu datang pada peristiwa Nuh, maka dialihkan kepada makanan baik haram atau halal. Dosa adalah sesuatu yang tidak boleh, tidak patut, tidak pantas untuk kita manusia lakukan. Karena itu bertentangan dengan Tuhan. Berbicara antara halal dan haram, apa yang halal itu berkenan kepada Tuhan. Yang haram tidak berkenan kepada Tuhan atau tidak boleh. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, malam hari ini kita tidak membahas khusus soal halal dan haram. Sesuai yang ditulis di dalam Imamat pasal 11, itu ada pelajaran tersendiri, ya. Ada pelajaran tersendiri dan bisa panjang untuk hal itu. Malam hari ini saya hanya membahas dari sisi bagaimana kerinduan Allah bagi kita untuk tinggal di dalam hidup kita dan kita memiliki tubuh yang prima. Mari kita melihat selanjutnya bagaimana umur manusia yang pertama itu di dalam Kejadian pasalnya yang kelima. Di sana disebutkan mulai dari Adam, manusia yang pertama tentunya. Umurnya mencapai 930 tahun. Set mencapai umur 912 tahun. Enos 905. Kenan 910. Mahalalel 895. Jared 962. Henok oleh karena dia diangkat oleh Tuhan hidup-hidup, dia hanya mencapai 365 tahun. Lalu dia diangkat oleh Tuhan. Metusalah yang disebutkan, dicatat dalam Alkitab adalah manusia yang paling panjang umurnya, yang mencapai 969, Lamek 777, lalu Nuh 950. Kalau kita membayangkan umur sepanjang ini, di bahasa atau di dalam bahasa kita sekarang ini hampir seabad. Sungguh luar biasa. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-11, Sem kita lihat masih 600, lalu dan seterusnya menurun sampai kepada Abraham. Bapa segala orang percaya, hanya mencapai 175 tahun. Jadi kita dapati di sini umur manusia semakin hari semakin turun. Bahkan kalau kita lihat gambar ini, tentunya imajinasi yang membuatnya, dari segi fisik juga makin hari makin menurun.
Lalu kita bersyukur di Indonesia ya, ada disebutkan mulai tahun 2010 sampai 2018 harapan hidup manusia meningkat. Tapi kita lihat cuma sampai berapa? 71,20. Nah, melihat akan keadaan seperti ini, dari zaman ke zaman bahwa hidup kita semakin hari semakin menurun, maka kepedulian Allah kepada kita atas tubuh kita. Ayat yang terkenal di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 saya bacakan, walaupun banyak di antara kita telah menghafalnya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini kerinduan Tuhan. Untuk kita manusia yang hidup di atas dunia yang berdosa ini. Lalu kepedulian Tuhan bagi kita sehingga Ia berfirman yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan baik, tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Bapak ibu saudaraku, saya mau tekankan pada malam hari ini, bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa kerinduan Tuhan adalah kekal. Untuk kita umat manusia, Ia merindukan agar supaya kita dapat dipulihkan dan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, oleh sebab itu WHO menandaskan bahwa sehat dilihat dari 4 dimensi yang seimbang tentunya. Rohani, mental, fisik, dan sosial yang seimbang. Oleh sebab itu, kita lanjutkan kepedulian Tuhan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita. Tujuannya adalah baik keadaan kita. Dan supaya kita membiarkan kita hidup ya, seperti sekarang ini. Seperti tentunya yang dirindukan oleh Tuhan. Rasul Paulus lebih lanjut mengatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu, saya ulangi lagi ayat ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Perhatikan ayat selanjutnya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itulah kamu. Ayat sebelumnya yang saya katakan, kerinduan Allah waktu Ia datang bahwa kita memiliki kehidupan yang tak bercacat. Bapak ibu saudara-saudaraku yang memiliki kendaraan di rumah, semewah apapun kendaraan itu, ya, semewah apapun, semahal apapun kendaraan itu, perlu bagi kita merawat kendaraan itu. Sehingga setiap kendaraan yang dibeli pasti ada manualnya. Ada buku petunjuk bagaimana merawat kendaraan agar supaya awet. Ya. Para selebriti, ya, para selebriti, apakah dia wanita, ya, artis atau aktor, untuk mempercantik, untuk mempertampan, ganteng, juga mengikuti petunjuk-petunjuk. Ya. Apa yang perlu dilakukan di dalam tubuh ini agar supaya tetap segar, cantik, ganteng. Tetapi jangan lupa,
Kalau kita melihat unsur tubuh kita, ada istilah sekarang ini menyebutkan inner beauty. Ya, kecantikan yang dari dalam. Tentunya itu adalah oleh karena memiliki tubuh yang apa? Tubuh yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat apa? Jiwa yang sehat. Ada banyak petunjuk daripada firman Tuhan atau buku-buku yang luar biasa sehubungan dengan diet sehat alami. Nah, saya bukan promosi buku, ya, tidak promosi buku, tetapi inilah buku-buku yang bisa kita gunakan, yang bisa kita baca dan dapatkan manfaat yang luar biasa. Di dalamnya kita dapatkan 8 obat alami atau yang terkenal disebut New Start. Nutrisi, ya, makanan yang bergizi, olahraga, exercise, water atau air yang jernih, yang ada istilahnya tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Ada sinar matahari, ada pertarakan atau pengendalian diri, ada udara, ada istirahat, dan yang terakhir adalah trust in God atau percaya Tuhan. 8 obat alami untuk kita mendapatkan tubuh yang prima, sehat alami. Kita bisa tambahkan segar dan luar biasa. Rasul Paulus berkata, oleh sebab itu, karena kita ini dikatakan bahwa Allah rindu untuk tinggal di dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 berkata, aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apa kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk segala sesuatu aspek kehidupan kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum atau melakukan sesuatu, ingat, semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Mengapa? Ia adalah Allah kita. Dan kita ini adalah miliknya. Kita ini adalah umatnya. Kita muliakan Allah dengan tubuh kita. Nah, tidak mudah tentunya. Ya, tidak mudah tentunya untuk melakukan. Kita perlu melatih. Kita perlu membiasakan diri kita. Dengan istilah. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 27 bagian A, saya kasih dengan kalimat ini, pengendalian diri. Bagaimana kita mengendalikan diri? Walaupun orang mengatakan bahwa musuh yang paling sulit diatasi atau dihadapi atau dikalahkan adalah diri sendiri. Istilahnya orang Manado, hat no mebet. Nah, orang Manado hafal ini, ya. Siapa yang bisa mengalahkan hati? Selain daripada diri kita sendiri. Ada petunjuk-petunjuk Alkitab untuk kesehatan kita. Kesehatan di sini tidak hanya kesehatan fisik. Seperti yang WHO katakan, 4 dimensi manusia itu sehat. Rohani, mental, fisik, dan sosial. Kita tidak membaca ayat ini, saudara-saudara catat yang ada di layar. Catat ayat ini yang memberikan petunjuk yang jelas bagi kita bahwa pertama, menjauhkan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Ada ayatnya di sana. Kita perlu menyediakan prasarana kesehatan yang memadai. Saya beri warna tersendiri ini oleh karena lagi situasi saat ini. PSBB di mana-mana. Isolasi penyakit infeksi juga ditulis di dalam Alkitab. Bagaimana kita mengisolasi diri? Lalu juga ini dilakukan sekarang, membakar barang yang terkena infeksi.
makan yang bersih dan sehat, minum yang tidak memabukkan, mencegah makan berlebihan, olahraga dan istirahat yang cukup, pikiran bersih, hati yang gembira adalah obat yang manjur, bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Kalau kita kembali kepada catatan Alkitab, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-11, di sana kita dapati peristiwa tentang Menara Babel. Menyebutkan malaikat kedua, ya, di dalam Menara Babel kita dapati di sana bagaimana usaha manusia melawan Tuhan. Lalu di dalam Wahyu pasal 14 ayat 8 dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Apa maksudnya? Pekabaran kita selama 2 minggu ini berbicara dari pekabaran 3 malaikat. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12. Kita dipanggil agar supaya kita keluar dari Babel itu. Maksudnya kita keluar dari perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita datang di dalam Daniel pasal 1 ayat 8 dan 15, kita dapati di sana ketika pemuda Ibrani yang ada di Babylon. Tetapi mereka itu tetap mempertahankan prinsip mereka. Disebutkan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Lalu dikatakan, setelah 40 hari, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Lalu selanjutnya dikatakan, di ayatnya yang berikut dikatakan setelah lewat 10 hari. Sudah saya sebutkan tadi. Tetapi ayat 20 berkatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang dinyatakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara lihat, kalau kita keluar dari Babel dan mempertahankan keyakinannya, termasuk bagaimana kita mempertahankan kesehatan kita secara prima. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ada istilahnya, siapa yang menabur, dia yang menuai. Di dalam firman Tuhan dikatakan tentang menabur dan menuai ini. Kita bisa lihat di layar sana tentang bagaimana agar supaya diharapkan bagi kita, agar supaya memang benar-benar kita menabur apa yang baik. Benar-benar kita memasukkan apa yang baik dan benar di dalam pikiran kita. Kita memasukkan apa yang berkenan kepada Tuhan lewat mulut kita. Sehingga kita akan seperti Rasul Paulus. Di dalam firman Tuhan berkata, Galati pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kalau begitu siapa yang hidup? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudaraku, topik kita malam hari ini berbicara kerinduan Allah. Allah ingin agar supaya ia tinggal di dalam kita. Dan Rasul Paulus
berkomitmen untuk itu. Dan kita pun harus berkomitmen demikian. Di dalam menjalani kehidupan kita di akhir zaman ini yang tidak menentu. Jangan kita lupa. Berkomitmen seperti Rasul Paulus. Tentunya di dalamnya adalah bagaimana kita menjaga hidup kita ini tetap seimbang. Baik fisik, mental, rohani dan sosial. Sehingga kita disebutkan sehat. Mengapa? Karena Kristus tinggal di dalam kita. Ayat selanjutnya disebutkan oleh Paulus itu, apa yang ia hidupi di dalam daging saat ini adalah hidup di dalam Kristus. Karena, mengapa? Pada akhirnya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Lewat apa yang telah kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Untuk mendapatkan satu kelayakan dari Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tentunya rohani kita, iman kita harus kuat. Pikiran kita harus jernih. Fisik kita harus sehat. Kita memiliki satu hubungan yang harmonis dengan sesama kita. Oleh karena itulah maksud Tuhan menciptakan kita memiliki satu keterikatan semua makhluk. Khususnya manusia. Teristimewa kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui kehidupan kita yang disucikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini, sebagaimana tema kita, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Oleh karena kerinduannya untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Di dalam hidup ini, semasa kita masih hidup di atas dunia, dan terlebih ketika kita mau dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Buatlah keputusan pada malam hari ini, agar supaya kita memiliki tubuh yang dapat diandalkan. Saya ingin baca satu kali lagi ayat ini. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Kita baca sama-sama ayat ini. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Dan Tuhan tetap memberkati dan melindungi kita untuk waktu-waktu yang akan datang. Mulai besok, malam yang keempat, dan seterusnya. Sehingga kita boleh bersuka cita, kita boleh berbahagia, iman dikuatkan, Tuhan datang, kita diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Oleh karena Tuhan telah memberkati melalui firman-Mu. Kami mengundang lagi Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Kami hidupkan dalam kehidupan kami. Kami memiliki kehidupan yang prima. Sehat baik fisik, mental, rohani dan sosial. Sehingga kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Dan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu saat ini akan hadir dan tinggal di dalam kehidupan kami. Kami di dalam Tuhan.
Namamu ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan datang, kami diselamatkan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Acara kita pada malam hari ini telah selesai, namun ada beberapa informasi yang boleh menjadi perhatian bagi kita. Yang pertama adalah acara besok Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020 akan dimulaikan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan judul pembahasan "Karena Dia Ingin Dekat Denganmu", akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Raymond Lohonoman. Dan kami terus mengundang saudara-saudara untuk terus mengikuti acara ini besok malam dan seterusnya. Selamat malam dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.